وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah, berkah ya. Baik, Bu sehat Bu? Nunduk-nunduk lama-lama merem nih kayak ini ya. Jangan ya, mudah-mudahan hari ini berkah ya. Dan untuk pemirsa di rumah juga jaga kesehatan ya, Masya Allah ya. Baik, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua nih, pentingnya hatam Al-Quran. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Bobby Herwibo. Namun sebelumnya kita lihat yang satu ini. Udah pernah 1 kali. Aku udah pernah tapi baru sekali. Saya udah pernah hatam Al-Quran baru sekali. Udah pernah 3 kali lah. Kalau hatam udah, kalau berapa kali mungkin udah lumayan banyak ya. Kalau untuk hatam sih kebetulan baru 5 terus terang. Penting supaya buat tahu isi dari Al-Quran itu aja sih. Sama firman-firmannya biar bisa diamalin. Karena pedoman sih gitu. Menurut saya selain untuk mendapatkan pahala, hatam Al-Quran juga bisa berdampak dalam kebaikan. Ya untuk mengamalkan ibadah aja sih. Penting banget karena dari setiap kita mengaji dan tahu arti-artinya, makna-maknanya dari setiap pengajian tersebut. Jadi kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkannya. Penting sih karena sebagai muslim yang baik kita harus kuat ya dalam namanya memahami ilmu agama, khususnya Al-Quran itu pedoman hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu Majelis Taklim dari Bekasi Utara, dan semua yang hadir maupun yang menyaksikan acara Cahaya Hati ini, Bang Ali yang saya muliakan, Ustazah Nisa, hatam Quran itu penting apa enggak? Pentingnya enggak serius nih, cuma satu orang yang jawab. Hatam Quran itu penting apa enggak? Minimal dalam sebulan kita hatam Al-Quran kata Rasulullah sekali. Kalau ibu-ibu yang dari Bekasi Utara ini insya Allah, ini sebulan 10 kali kayaknya insya Allah. Amin. Karena ada anak muda Bu, namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia hatam Quran setiap hari sekali. Hatam Quran setiap hari sekali maknanya sebulan berapa kali itu Bang Ali? 30 kali. Lalu kemudian Rasulullah SAW jumpa sama beliau, Rasul dengar nih dahsyatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu baca Quran. Kata Rasulullah, hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kata Rasulullah. Kalau zaman sekarang tuh ibadah nawarnya naik apa turun kira-kira? Sekarang nih, turun kita kan. Disuruh baca Al-Quran 1 juz sehari aja nawarnya turun tuh. Tapi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dia naik tuh, dia ngomong, ya Rasul,
Ini la'utiku ala dzalik, sungguh aku sanggup lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah, baik kalau gitu setiap 20 hari sekali. Ya Rasulullah, da'ni astamti bisyababi, biarkan masa mudaku aku pakai untuk ibadah. Belum ada TikTok waktu itu Bang Ali. Maka ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu setiap 10 hari, kata Rasulullah. Maknanya adalah 3 kali hatam, 3 juz sehari, ikhwatalima rahmati Allah. Tapi dia tetap nawar, lalu kemudian kata Rasulullah, kalau begitu 5 hari sekali. Maknanya 6 kali hatam dalam sebulan. Dan dia tetap nawar, ikhwatalima rahmati Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis berhenti sampai 5 hari sekali kata Rasulullah. Tapi dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, kalau begitu 3 hari sekali. Jadi maknanya 10 kali hatam. Dalam sehari berapa juz tuh Bu kira-kira? 10 juz. Dan 10 juz itu, ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya dari hadis Abdullah bin Amr bin As, setiap muslim, muslimah, mukmin dan mukminah, minimal dalam sehari 1 juz baca. Maksimalnya Bang Ali dan semua pemirsa Cahaya Hati 10 juz dalam sehari. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita kenikmatan dalam baca Al-Qur'an. Amin rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Jadi kita lihat video bahwa ada yang sudah hatam Al-Qur'an seumur hidup baru sekali. Ada yang sudah 3 kali. Ada ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia di muka bumi ini, di rumahnya saja hatam Al-Quran 5.000 kali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini kemampuan buat saya dan semua Anda semua. Untuk bisa baca Al-Quran. Kalau belum pernah hatam Usbob, gimana ceritanya dalam seumur hidup? Ini cerita saya mau sampaikan dari Ibu Rati Sanggarwati. Beliau adalah temannya Bang Ali. Beliau adalah tokoh, beliau adalah artis. Dalam sebuah kesempatan dia cerita, Ustadz pagi-pagi saya ditelepon sama sahabat saya. Kita biasa ngaji, maka dia curhat pagi itu, Rati, aku pokoknya gak mau ikut ngaji lagi dah. Kenapa? Aku malu, sudah setua ini, aku gak bisa baca Al-Quran. Ustazah selalu nyuruh dan aku suka gemeteran. Tiba-tiba Usbob, kata Mbak Rati Sanggarawati ini, saya ngomong begini di telepon, Mbak, hatamkan Al-Quran meski seumur hidup sekali. Kalau kamu nggak bisa baca Al-Quran Arabnya, baca terjemahnya. Kata Mbak Rati, dia nyaranin. Saya kira Allah, tadinya saya mau potong cerita itu. Saya ngomong jangan suruh baca terjemahnya. Karena baca Al-Quran itu, paham maupun tidak paham, 1 hurufnya pahalanya berapa? 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, maka pahala 30. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 pahala. Tadinya saya mau cut, saya mau potong, jangan disarankan untuk baca terjemah. Tapi Ustadz, rupanya obrolan pagi itu mungkin diserap. Kira-kira 2 pekan setelah itu pagi-pagi sahabat yang saya cintai karena Allah itu, dia nelpon saya, dia girang, dia bahagia, dia bilang, Rati, terima kasih ya saranmu. Pagi ini, subuh ini aku sudah hatam Al-Quran. Saya jadi bingung sendiri kata Bu Rati Sanggarawati. Kan dia baru 2 pekan yang lalu bilang gak bisa baca Al-Quran. Kok bisa sudah hatam? Gimana caranya Mbak kamu bisa hatam Quran? Aku praktekkan apa yang kamu sarankan. Baca terjemah Al-Quran. Ngaku coba, ada yang pernah hatam terjemah Quran belum? Bang Ali belum kan? Baca Al-Quran terjemah itu kadang-kadang jauh lebih susah dibanding baca Arabnya. Awalnya Ratis aku baca 1 surat kok rasanya nggak ngesrek, nggak nikmat. Tapi rupanya begitu 2 surat, 3 surat, mulai masuk 1 juz, 2 juz, 3 juz, lama-lama kok ada cinta. Ada bahagia, ada sakinah Allah turunkan. Sampai nggak berasa, nggak sampai 2 pekan, aku hatam Quran. Ya Allah Mbak, terima kasih. Saya ikut senang, saya doain mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan Al-Quran buat Mbak sekeluarga. Doanya Rati. Saya senang obrolan kami itu Ustadz, Masya Allah.
ngobrol pagi itu nggak ada bahagia. Tapi setelah 2 hari setelah itu Ustaz, jelang Ramadan kata Ibu Rati Sanggarawati, saya merinding, saya terima telepon dari keluarganya. Sahabat yang saya cintai itu Allah panggil. Beliau wafat rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah pernah hatamkan Al-Qur'an. Karena itu yuk sama-sama semuanya menjadi ahlul Qur'an. Siap kira-kira? Hatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam sebulan. Sehari 1 juz. Nah karena itu supaya lebih cinta Al-Quran, Ustadz mau ngajarin 1 ayat Al-Quran. Ngafalin Quran. Boleh nggak Bang Ali? Boleh ya? Ibu-ibu semuanya ikutin ya. Siap? Kalau Ustadz baca ayatnya ikuti bacaannya. Kalau tangan Ustadz bergerak ikuti gerakan tangannya. Oke siap? Siap guru. Coba Ustadz mau dengar semuanya baca taus. Yang di rumah juga ikutan. Yuk taus dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf. Surat apa? Qaf. Ayat 45. Bunyinya nih, panggalannya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Yuk bareng-bareng, hafal nggak? Nih ikutin Ustadz ya, kata demi kata. Fadzakir, coba. Fadzakir. Maka ingatkanlah. Maka ingatkanlah. Ikutin tangan Ustadz. Tangannya maka ikutin, ingatkanlah. Ya, maka ingatkanlah. Jadi Rasulullah disuruh peringatkan manusia. Gini ya. Iya. Maka ingatkanlah. Maka ingatkanlah. Bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Man. Pada orang. Pada orang. Ya khafu. Yang takut. Yang takut. Takut kira-kira gimana gerakannya? Takut. Gini. Oh yang takut. Khafu gitu ya. Ya khafu. Wa'id. Wahid. Ancamanku. Ancamanku. Ini ngancem kayak ibu-ibu lagi marah sama anak. Awas gitu ya. Iya kalau Lihatin bulan. Ustaz, nih perhatiin Ustaz. Fadzakir. Fadzakir. Bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Man. Ya khafu. Ya khafu. Wa'id. Wahid. Perhatikan Ustadz ya. Nih. Fadzakir bil Qur'ani may. Asalnya man. Ketemu ya khafu jadi may. May ya khafu wa'id. Sekali lagi Ustadz ulang. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Bisa? Sama-sama Ustadz yuk, kita ulang 3 kali ya. Yang di rumah ikutan. Yuk. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Lagi siap? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Fadzakir artinya berilah peringatan. Bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an man pada orang. Yakhafu yang takut. Wa'id ancamanku. Allah. Perhatikan 2 kali lagi kita ulang. Siap? Siap. Ustadz dulu, ntar baru ikutin. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Bisa? 1, 2, 3. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ustadz sekali lagi ya. Nanti ikutin. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. 1, 2, 3. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan Muhammad dengan Al-Quran ini buat orang yang masih takut dengan ancaman
Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah guru. Ini apa yang guru sampaikan benar-benar jadi motivasi buat kita ya guru ya. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar ada niatan untuk hatam Al-Quran. Biasanya guru kalau udah hatam sekali nagih ya guru ya? Nagih. Mudah-mudahan semuanya ketagihan. Amin amin. Di ahlul Quran semuanya. Amin. Pengen sekali lagi. Amin ya rabbal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya nih ya. Cara Islam hadapi ujian. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.